anu. Elektrik sih yang saya anu, yang elektrik itu loh. Audio yang masuk. Tahu kalau aja pakainya aja. Kenapa kayak duit 10.000 ayo. Tadinya kepilincingnya dikasih. Kan wis batal iku. Bisa sekali lagi. Tangan pasti batal. Gak bisa. Satu. Cek. Iya. Cek. Dekat dengan mana Mas? Gini nih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah amma ba'dah. Sahabat ngaji online channel Santri Junior dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama dengan, namanya siapa Mas? Mas Suroto. Mas Suroto itu asli dari mana? Dari Maluku Utara, Terus Kecamatan Kau Barat, Desa Beringin Agung. kecamatan apa Mas toh? Kurang jelas. Kecamatan Kau Barat, Kau Barat ya. Desa Beringin Agung. Ini dengan Mas Suroto. Mas Suroto di sini sudah berapa bulan Mas Suroto? Hampir 2 bulan. Kalau di Jawanya udah hampir 5 tahun. Ini alhamdulillah Mas Suroto kerasan di sini ya. Insya Allah. Nah ini mungkin perbincangan pada sore hari ini Mas Suroto bisa menceritakan harapan dulu itu katanya kok mau mondok terus ternyata terbelengkalai, istilahnya nggak bisa tercapai mondoknya Mas Suroto, dan baru hari ini di umur berapa Mas To ini? 30. Tercapai Mas To ya, walaupun nanti hanya 5 bulan nggak apa-apa lah. Allah menakdirkan seseorang itu ya, terkadang kita itu punya rencana, punya keinginan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Tapi ini mungkin kehendak Allah yang terbaik. Mungkin dalam hadis disebutkan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang yang memang dikehendaki Allah untuk bisa melakukan kebaikan, mayyuridillahu bihi khairan, seseorang yang dikehendaki Allah untuk melakukan kebaikan, maka akan diberikan pemahaman masalah agama. Mungkin itu Mas To. Hari ini walaupun 5 bulan, jadikan 5 bulan itu seperti 5 tahun Mas To. Pemahaman agamanya disiapkan nanti untuk perjuangan di rumah. Mungkin tadi Mas To yang saya aturkan, bahwasanya katanya jenengan dalam perjalanan hidup dulu di usia SMA mau mondok gitu, mungkin bisa diceritakan. Sejak usia kelas SMA kelas 2 ya. Kelas 2 itu udah kepikiran masa hidup kayak gini, nggak tahu agama, Nggak ada perubahan. Nggak ngerti apa-apa tentang agama. Ya Allah, liatin orang tua nanti yang mendoakan siapa terus. Ya, terus. Semenjak kelas 2 itu udah ada kepikiran untuk mondok ke Jawa. Tapi pas lulus kelas 3 bilang ke orang tua nggak boleh. Itu nggak bolehnya karena dana apa karena memang latar belakang atau mungkin? Ya karena latar belakang nggak punya ya. Terus waktu itu kerja ke kota setahun. Terus kota mana itu Mas To? Kota Ternate khususnya. Di Ternate setahun, terus balik ke rumah lagi. Berarti terus bilang SMA, iya, terus bilang lagi ke orang tua mau mondok lagi. Masih belum boleh lagi. Terus balik lagi kerja di Ternate lagi, terus ketemu sama orang Jawa asal dari Kediri ya. Terus orang itu mau pulang ke Jawa. Terus saya pulang lagi ke kampung halaman. Terus ngasih uang ke orang tua. Terus habis itu saya kabur nggak izin ya. Nggak izin pada orang tua? Iya. Wah, kabur. Nggak bilang ke orang tua ya. Kalau mau ke Jawa itu ya. Iya. Kalau bilang pasti tidak boleh. Nggak boleh. Terus 2016 ya nggak salah itu. 2016 atau berapa? Iya. Jadi 2016 itu saya baru pulang dari pondok 2 tahun Mas. Jadi 2016 jenengan ke Jawa. Iya, ke Jawa. Pas. Di mana Mas? Kediri khususnya. Kediri, ya? Ikut Kediri ya. Terus di sana itu ngapain Mas? Ya ikut orang tua itu, Bapak asuh itu. Bapak asuh? Iya, ikut setahun, terus setahun kerja, terus kerja di Surabaya, terus ikut kerja di Surabaya, terus diterima kerja di sana di toko, hampir 4 tahun lebih itu. Di toko itu pikirannya itu nggak tenang sekali. Masa sebelum itu Mas, sebelum sampai di Surabaya, mungkin bisa ceritakan di mana di Kediri
Itu jenengan kerja di mana? Di sana itu kerja apa? Ya bantu-bantu bapaknya itu di sawah. Itu dapat gaji berarti? Ya enggak. Atau hanya dapat gaji Ya, makan tiap hari? ya makan di situ. Bertempat di situ, Iya. di situ ya. Setelah itu dapat channel mergawe bekerja di Surabaya. Surabaya ya. 4 tahun. Mergawe apa Mas kono kowe? Di toko bangunan, khususnya toko besi ya. Konteng Surabaya mergawe apa? Toko besi Mas ya? Iya. Angkat-angkat besi sing berat-berat berarti? Ya besi-besi pipa-pipa itu. Oh, ya kecil-kecil ya, berarti yang enteng-enteng. Terus selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu kan aktivitas bangun, makan, jam berapa kerja, bangunnya? bangun, Oh, jam terus berapa Mas Tok? bangun jam 5 mungkin, subuh lah. Subuh bangun terus sarapan, kerja, istirahat. Mulai kerja on time jam berapa Mas Tok? Setengah 8 kerja. Sampai jam Sampai jam setengah 4. setengah 4 sore ya? Iya, Jadi istirahat. setiap hari 4 tahun seperti itu Iya, ya? istirahat. Berarti Malam lautnya itu hanya jam 12 Jam 12 sore langsung setengah 4 selesai. ya. Setelah itu jenengan jam 4 selesai. Terus ngapain Mas Tok? Ambil ya tengok-tengok istirahat di atas. Di atas. Oh iya Ya. Mas Tok. Istirahat. Istirahat Istirahat, di ya. atas maksudnya di tempat yang disediakan oleh bosnya itu ya. Iya, sama merenung urip kok ngene, ndak golek duit. Dipikir ngono kok iku 4 tahun Mas. Ya. Udah tak ngene wae tapi Golek duit. 4 tahun. Oh, Selama 4 tahun Mas ya. Iya. Pokoknya itu setiap hari ketika selesai kerja pasti pikirannya aku mau shopping ngene wae, kor duit. apalagi pas waktu sholat bar maghrib itu. Wah, hati wis gak Gak tuwenang. iya wis pon campur aduk. Cara ada wong nantang aku tak juboto. Wah, tenan. Emosi itu tinggi kali ya Allah, kayak Selamatnya gak ada sing nantang, mana dari Batur. enggak ada orang. Berarti di kos itu hanya kamu saja Mas. Enggak di kos, di tempat kerja. Tempat Jadi kerja, yang lantai bawah itu toko, yang 2 kosong, lantai 3 itu musola. Musolanya ada? Ada dia. Alhamdulillah. Itu dimiliki oleh siapa? Orang Jawa asli Muslim atau orang Cina? Jawa Jawa orang Kediri. Jawa ya. Muslim berarti ya? Muslim. Kalau Jumat bisa Jumatan Mas Dok? Alhamdulillah. Enak. Orang itu kalau kerja dimanapun, belum pun di orang non Muslim, itu kita yang paling kita prioritaskan itu adalah satu bisa sholat atau tidak. Terutama sholat 5 waktu dan ketika 1 minggu sekali itu sholat Jumat. Kalau itu bisa dilakukan, berarti itu kerjanya insya Allah berkah. Makanya saya sering pesan kepada teman-teman yang pernah ngaji sama saya, walaupun kerja di Solo, walaupun kerja di Jakarta, satu yang harus dipegang, bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumatan. Itu maksud saya. Insya Allah itu akan hidupmu berkah. Gajine melimpah kaya apa, tapi ninggalo sholat 5 waktu karo ninggalo Jumatan, wis ora arah berkah Mas to. Duitem akeh gampang entek. Berkah iku walaupun gajine 2 juta, awete ra keruan Mas to. Sampe iso ngirimin nggone wong tua to? Kalau kirim berarti gaji berapa Mas to itu? Mungkin 1 juta lebih lah. Ya bisa disisihkan untuk rumah, Yang biaya iya. hidup gitu ya. Terus setelah 4 tahun terus kok bisa kesini itu gimana Mas? Kok iso rene gitu loh. Akhir ya pas apa ya pesuro itu apa? Suro, Muharram, Muharram, pas Muharram itu sementok kan. mentok ya. Memaksakan diri wis, apa ya? Panas masuk ngene iki terus lah, cari informasi terus informasi ke itu santri senior yang senior. Terus tanya-tanya ke situ terus ke teman saya adminnya ya sama adminnya terus boleh katanya terus saya datang ke rumah teman dengan Jo itu Mas Hilmi itu ya? Mas Hilmi itu yang antarkan di sini kemarin Iya. itu ya. Sama-sama Joko nih. sama Joko Wong loro ke Joko kabeh. Lah ngono umure kayak wis podo Podo ya? sauran Mas ini umur berapa Mas to? gitu sami gitu 30. iya Oh. Belum nikah ya itu ya? belum Ya itu kok sampai berjumpa dengan Mas Hilmi sebelum kesini itu kan pasti ada sejarah di sini. niku ponakane apa ponak sepupu ya Sepupu. sepupune bose niku tasih Toponan. oh iya keponakan tuh apa Ponakan ya. Pokoknya masih keluarga ya. masih keluarganya bos Terus dia kerja di sana 2 tahun kayaknya terus habis itu pulang terus ngajar jadi guru di rumah jangan masih kontak-kontak terus sama Mas Hilmi. Terus tanya-tanya gitu ya. terus tanya iya Jadi kan cari informasi di santri senior tersebut atau di media sosial, nyantol santri senior. dari sini Terus terus diantarin ke sini ke Mas pondok Hilmi itu ya ke pondok dulu di Mas Hilmi dulu, nggih terus di Nganjuk berarti ya. Jenengan terus ke pondok di Mayangkawis itu melewati GPS ya. GPS GPS. Terus setelah itu
terus diantar ke rumahnya Mbah Dasih. Jadi alhamdulillah itulah sekelumit dari perjalanannya Mas To. Di umur ketika beliau itu masih di jenjang SMA kelas 2. Jadi pikiran yang yang ada di hati dan di benak pikiran Mas Suroto itu adalah mosok uripku kur ngene-ngene wae ya. Kualitas hidup tentang ibadah kepada Allah, padahal kita itu diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Lah wong beribadah kuwi nek ra iso gak tahu ilmunya iki kan gak bisa Mas saya. Bingung toh? Apa lapo ngono. Mosok urip golek dhuwit tangi iso mergawe sore turune istirahat lagi terus pagi seperti itu sampai kuat 4 tahun itu jaduk tenan Mas To. Tenan itu luar biasa loh. Kok sampai itu bisa, Masya Allah. Itu tetap dipatut disyukuri Mas To. Satu, bisa birrul walidain kepada orang tua, bisa ngirimi walaupun tak seberapa. Tapi karena niat kita itu baik kepada orang tua itu insya Allah menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah. Itu satu. Dua, mungkin sebab jenengan itu mungkin tidak bergaul dengan kalayak orang umum ya. Jadi pagi yo ning kono, awan yo ning kono, sore yo bengi ning kono. Dadi kaya uzlah tenan. Tersisihkan atau terpencil Mas to ya. Dadi seneng apa metu-metu wis gak seneng sampean ya. Dari pribadi mungkin gak seneng metu-metu. Mau ngapain? Wangi kopi, warkop ngono-ngono tok. Gak menantang belas ngono. Gak menantang atau memang jenengan itu tipikal orang yang gak suka rame, gak suka istilahnya menghambar-hamburkan orang nggak jelas tujuannya. Mungkin usia ya. Kalau usia ya. udah tua udah mikir kayak gitu Mas apa? Kayak pari itu ya, kayak pari nama saya ndiluk ya kudu ndiluk mentes Mas to ya. Mosok apa ndanga wae ora isine ngono ya. Kira seperti itu. Itulah perjalanan sedikit dari Mas Suroto tentang gimana beliau tuh di umur kelas 2 SMA itu memikirkan mau suripku ngene-ngene wae di lingkungan yang dimana minoritas Islam ya. Minoritas Islam. Dan beliau itu mempunyai cita-cita dan harapan tinggi setelah nanti dari sini, dari Majelis Taklim Gubuk Mbah Dasih, insya Allah nanti 5 bulan ini di Desa Tegal Kodo sampai Desember akhir ya, nanti pulang sampai ke Maluku, nanti bisa di sana itu dari apa yang diperoleh beliau dari sini bisa disebarkan di sana. Nah, gitu ya, menjadikan hidup kita berkah, perjuangan kita menjadi dilancarkan oleh Allah dan mendidik dari generasi-generasi untuk meneruskan perjuangan para alim ulama, perjuangannya Rasulullah SAW. Itulah yang perjuangannya sesungguhnya Mas To. Yang nantinya jenengan itu menjadikan anak tersebut meneruskan perjuangan yang menjadikan amal jariah untukmu sendiri dan keluargamu. Makanya masa muda itu kan pasti ada rasa ingin belajar gitu ya tentang agama, tapi kok yang untuk kesini berjuangnya mencari ilmu kok susah ya. Kadang tuh teman-teman saya tuh banyak yang ingin belajar tapi mentok di situ doang, enggak sementara di Maluku apa? Maksudnya enggak nekat belajar itu enggak apa ya? Memiliki keinginan yang kuat, berarti kurang ya. Dan mungkin karena lingkungan Mas To. Lingkungan nggak ada yang memotivasi. Coba nanti kalau ada satu pelopor atau orang yang memang menjadi motivasi di situ, istilahnya itu, karena di pondok pesantren yang ada di Jawa itu banyak pondok-pondok yang notabene itu adalah membiayai. Jadi cara mau golek sangune budal tok, nanti hidup di pondok gimana? Ikut kiai. Itu sudah banyak sekali. Itu termasuk menjadi solusi nih Mas To. Nah, nantinya juga seperti itu. Kalau mungkin ekonomi yang ada di Maluku, khususnya di desa jenengan kok ternyata apa ya biasa-biasa petani dan nantinya hanya bisa memberikan sangu untuk berangkat belajar saja. Nanti di pondok gimana? Ikut kiai saja. Tapi lumayan ya, 3 juta, 5 juta nah. Apa yang berangkatnya saja itu ya. Sebenarnya solusi itu insya Allah ada Mas To. Yang penting kita punya cita-cita untuk kedepannya lebih baik daripada sekarang. Gitu Mas To ya. Okay. Itu. Walaupun nanti anaknya bisa dititipkan di sini saja. Amin. Nanti disulah di sini nggak apa-apa. Pokoknya saya enak gitu Mas To ya. Sebenarnya saya Mas To saya grendik. Grendik bahasa Indonesia apa Mas To? Grendiknya apa? saya bujuk. Mas To saya bujuk. Saya suruh di sini itu sampai minimal 1 tahun. Tapi karena mungkin faktor usia yang mendukung, mungkin cenderung ingin nikah Mas To ya.
Nah, itu karena melihat saya sepantaran Mas To sudah punya dua loh saya. Lah Mas To kira dua anak mungkin roh aku apa bujuku lah mungkin ya untuk piye kan Mas To ya. Iya. Normalisasi Mas To, normal itu normal. Berarti manusia sekali kalau memang jenengan itu perasaannya seperti itu. Ra normal nih repipi Mas To. Roh aku kalau bujuku dua anak loro seumuranmu kok aku kok ora pipi. Lah itu ya mungkin bisa normal tapi punya planning tersendiri. Nah itulah perjalanan sekelumit. Mungkin ada lagi yang mau diutarakan Mas To. Apa? Unek-unek apa lah? Mungkin menjadi motivasi untuk teman-teman sahabat santri junior. Ya pengen belajar ilmu intinya pengen doakan orang tua gitu. Oh gitu ya. Satu mendoakan orang tua, terus Ya buat manfaat buat Diri diri sendiri. sendiri sama insya Allah lingkungan. satu mendoakan orang tua ketika orang tua sudah meninggal Mas To ya. Bisa mendoakan biru waliden. Karena biru waliden itu bukan hanya di ketika orang tua masih hidup Mas To. Ketika orang tua masih hidup kita membaiki orang tua. Tapi ketika orang tua itu sudah meninggal, kita wajib mendoakan. Itu kewajiban biru waliden kepada orang tua. Yang kedua tadi apa? Ingin meningkatkan kualitas diri di hadapan Allah, gitu Mas To ya. Itu Masya Allah luar biasa Mas To. Tujuan dua ini sangat mulia sekali. Semoga ini yang menyaksikan menjadi saksi bahwa Mas Surati orang baik, orang soleh. Gitu ya. Dan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Besok kita diakui oleh umatnya Rasulullah SAW dan masuk surga bersama-sama dengan pelopor Islam sedunia dari Nabi Adam ya sampai ila yaumul qiyamah, yaitu memegang bendera Islam sama Rasulullah masuk Rasulullah di surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami infokan tentang perjalanan daripada salah satu santri kami yang ada di sini. Semoga menjadi motivasi yang menonton dari video ini dan menjadikan giroh tersendiri. Bagaimana orang yang Maluku jauhnya luar biasa mau kesini saja menghabiskan uang 3 juta. Lah ya wong sing omahe Bojonegoro sendiri waktu ada, kesempatan ada, terus harta ada, lah ngono kok ora gelem golek ilmu, ngono ora gelem mondok. Lah itu kan ya imani loh. Kesempatan masih muda, itu Mas ya. Masih diberi kesempatan oleh Allah. Masa suran dhewe iki nyindir masih suran cerita iki. Nah itu kita pergunakan untuk sebaik-baiknya waktu kita ini. Itu mungkin ada tambahan lagi Mas Lo? Sampun ya. Semoga apa yang dihajatkan oleh Mas To dikabulkan oleh Allah dan diberi kesehatan selalu, keluarganya Mas To, terus kerabatnya, guru-gurunya semua diberi kesehatan dan kelancaran semua urusannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Salam santri junior jujur, neriman ora sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.